Halo Binusian, balik lagi di Binus Online Interactive Channel bersama Diandra. Kali ini akan ada materi tentang metode optimasi linear. Kira-kira apa aja yang dibahas ya? Yuk kita simak! Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus. Dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Pertidaksamaan diubah jadi persamaan. Gimana tuh cara kerjanya? Kali ini kita akan bahas tentang analisis sensitivitas, yaitu sebuah teknik yang dipakai untuk tahu nih seberapa sensitif sebuah keputusan untuk perubahan faktor yang berpengaruh. Nah, kita simak videonya ya Binusian. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sesi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan metode simplex. Bagaimana tahapan penyelesaiannya? Semoga rekan-rekan sudah lebih familiar dengan metode simplex tersebut. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis sensitivitas. Kursus ini akan membantu Anda memahami konsep-konsep kunci dalam pemrograman linear dan cara menggunakan analisis sensitivitas untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Yuk kita lanjutkan materi selanjutnya. Apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas adalah metode yang digunakan untuk menentukan seberapa sensitif solusi pemrograman linear terhadap perubahan parameter masalah. Sini ada konsep-konsep dasar dalam analisis sensitivitas. Yang pertama ada rentang. Rentang validitas adalah rentang nilai yang memungkinkan untuk parameter masalah tanpa mengubah solusi optimal. Rentang validitas dapat ditemukan dengan menggunakan analisis sensitivitas pada batasan kendala dan koefisien fungsi tujuan. Yang kedua, biaya bayangan atau shadow price. Biaya bayangan di sini adalah besaran perubahan nilai fungsi tujuan akibat perubahan satu unit pada batasan kendala tertentu. Biaya bayangan dapat digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum yang dapat dibayarkan untuk memperoleh satu unit tambahan sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah batasan sensitivitas. Batasan sensitivitas adalah batasan kendala yang paling membatasi solusi optimal. Batasan sensitivitas dapat ditemukan dengan menggunakan analisis sensitivitas pada batasan kendala. Analisis sensitivitas dalam konteks pemrograman linear adalah proses evaluasi dampak perubahan dalam parameter atau koefisien masalah pemrograman linear terhadap solusi optimal yang telah ditemukan. Tujuan dari analisis sensitivitas adalah untuk memahami sejauh mana solusi optimal yang telah ditemukan stabil terhadap fluktuasi dalam parameter masalah, seperti koefisien fungsi tujuan, batasan kendala, atau biaya tambahan.
Di sini ada beberapa parameter yang dapat dianalisis dalam analisis sensitivitas. Di antaranya ada koefisien fungsi tujuan. Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk menentukan batas perubahan pada koefisien fungsi tujuan, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan pada koefisien tersebut terhadap nilai optimal dari fungsi tujuannya. Nilai ruas kanan fungsi tujuan adalah analisis sensitivitas juga, yang dapat digunakan untuk menentukan batasan perubahan pada nilai ruas kanan fungsi tujuan, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan pada nilai tersebut terhadap nilai optimal dari fungsi tujuannya. Selanjutnya ada nilai batasan kendala. Analisis sensitivitas dapat digunakan untuk menentukan batas perubahan pada nilai batasan kendala, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan pada nilai tersebut terhadap nilai optimal dari pemrograman linear. Kemudian ada variabel slack dan surplus. Variabel slack dan surplus dapat dianalisis dalam analisis sensitivitas untuk menentukan batas perubahan pada nilai variabel tersebut. Analisis sensitivitas sangat penting dalam pemrograman linear karena dapat membantu kita memahami seberapa sensitif solusi pemrograman linear terhadap perubahan parameter masalah. Dengan menggunakan analisis sensitivitas, kita dapat menentukan rentang validitas, biaya bayangan, dan batasan sensitivitas yang dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya dan mengoptimalkan kinerja bisnis. Itu adalah gambaran dasar mengenai analisis sensitivitas. Untuk lebih memahami analisis sensitivitas, rekan-rekan bisa mempelajari contohnya melalui lecture notes. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Selain itu juga ada pembahasan tentang variabel slack dan juga surplus. Jadi itu istilah yang cukup unik ya dan juga rumit, tapi sebenarnya simple aja. Jadi variabel slack dan juga surplus adalah di mana sebuah pertidaksamaan itu bisa jadi persamaan. Kira-kira gimana cara kerjanya ya? Yuk kita saksikan. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sesi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan analisis sensitivitas. Apa saja parameter-parameternya? Semoga rekan-rekan semua sudah lebih familiar dengan konsep dasar analisis sensitivitas. Kali ini saya akan membahas mengenai variabel slack dan surplus. Kursus ini akan membantu Anda menentukan rentang validitas dan biaya bayangan. Yuk kita lanjutkan materinya. Apa itu variabel slack dan surplus? Variabel slack dan surplus adalah variabel tambahan yang digunakan dalam pemrograman linear untuk membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Berikut tampilannya mengenai variabel slack dan surplus. Variabel slack adalah variabel tambahan yang ditambahkan pada batasan kendala yang kurang dari atau sama dengan untuk mengubahnya menjadi persamaan sama dengan. Variabel slack mewakili sumber daya yang tidak digunakan atau slack dalam sistem. Variabel slack tidak mempengaruhi nilai fungsi tujuan dan memiliki koefisien 0 pada fungsi tujuan. Variabel surplus adalah variabel tambahan yang ditambahkan pada batasan kendala yang lebih dari atau sama dengan untuk mengubahnya menjadi persamaan. Variabel surplus mewakili kelebihan sumber daya atau surplus dalam sistem. Variabel surplus memiliki koefisien 0 pada fungsi tujuan dan tidak mempengaruhi nilai fungsi tujuannya. Di sini ada cara menghitung variabel slack dalam pemrograman linear. Untuk variabel slack ditambahkan pada batasan kendala yang kurang dari atau sama dengan untuk mengubahnya menjadi persamaan sama dengan. Variabel slack dapat dihitung dengan mengurangi nilai batasan kendala dari variabel keputusan yang terkait dengan batasan tersebut. Contohnya, jika batasan kendala adalah 2x1 plus 3x2 kurang sama dengan 10, maka variabel slack adalah
S1 dan dapat dihitung sebagai S1 sama dengan 10 kurangi 2X1 dikurang 3X2. Kemudian untuk variabel surplus ditambahkan pada batasan kendala yang lebih dari atau sama dengan untuk mengubahnya menjadi persamaan. Variabel surplus dapat dihitung dengan menambahkan variabel keputusan yang terkait dengan batasan tersebut dengan nilai surplusnya. Contohnya, jika batasan kendala adalah 2X1 plus 3X2 lebih sama dengan 10, maka variabel slack adalah S2 dan dapat dihitung sebagai S2 sama dengan 2X1 plus 3X2 dikurang 10. Dalam metode simplex, variabel slack dan surplus digunakan untuk mengubah batasan kendala menjadi persamaan dan menghitung solusi optimal dengan lebih mudah. Variabel slack dan surplus juga dapat digunakan dalam analisis sensitivitas untuk menentukan rentang validitas dan biaya bayangannya. Nah, di sini ada contoh variabel slack dan surplus dalam metode simplex. Ada kendala dengan tanda kurang sama dengan atau lebih sama dengan yang dapat diubah menjadi sama dengan. Contohnya, yang pertama itu ada X1 plus 2X2 kurang sama dengan 12. Menjadi X1 plus 2X2 plus S1 sama dengan 12. Nah, di sini S1 adalah variabel slack. Kemudian contoh yang kedua, ada X1 plus 2X2 lebih sama dengan 12 menjadi X1 plus 2X2 minus S2 plus R1 sama dengan 12. S2 variabel surplus dan R1 variabel artifisial. Yang ketiga, contohnya adalah X1 plus 2X2 sama dengan 12 menjadi X1 plus 2X2 plus R2 sama dengan 12. Nah, di sini R2 sebagai variabel artifisial. Penggunaan variabel slack dan surplus sangat penting dalam pemrograman linear karena dapat membantu kita memahami bagaimana sumber daya digunakan dalam sistem dan bagaimana batasan kendala mempengaruhi solusi optimal. Dengan menggunakan variabel slack dan surplus, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya dan mengoptimalkan kinerja bisnis. Itu adalah gambaran dasar mengenai analisis sensitivitas. Selanjutnya, kita akan mendalami konsep-konsep ini lebih dalam dan memahami parameter analisis sensitivitas. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan.
Itu dia tadi materi tentang metode optimasi linear. Gimana? Udah makin tercerahkan ya tentang topik tersebut. Sebelum kita berpisah nih, ada update tentang BINUS Online yang akan dibagikan. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, kalau gitu segitu dulu Bionik kali ini. Semoga insightful buat kamu. Jangan lupa untuk saksikan Bionik setiap hari Selasa jam 1 siang di YouTube channelnya Binus TV Channel. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng dan subscribe YouTube channelnya. Kalau gitu Diandra pamit dulu, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Bye-bye!